penyelesaian hidup dan berkelanjutan itu seperti apa, nanti kita kupas di sini. Demikian juga kalau ini sudah paham, ini kita tinggalkan. Itu di IPL. Jadi satu ilmu sebenarnya kalau slide-nya sedikit ini Mas, hanya 5 atau 4 sudah selesai gitu. Tapi itu hanya ilmu. Kalau kita pahami maka insya Allah, nah ini sampai sore ini nanti. Kalau dilanjut diskusi bisa sampai malam Mas. Sampai subuh. Sampai subuh. Ini kuat bangga ini ya. Baik, kita mulai. Jadi apa? Ya sudah itu aja nggak apa-apa. Ini aja terus yang kedua gitu. Nanti yang materi di copy aja, kasihkan teman-teman sarinya. Ini kan surat. Nah, ketika kita bicara kaya, maka suratnya ini, Mas. Quran surat Ibrahim. Nah, apa itu? Bagaimana kita sebagai Muslim itu tidak hanya untuk pribadi. Kaya itu Muslim itu tidak hanya untuk pribadi, tapi berkesinambungan dan terus menerus. Gitu ya. Susah. Licin. Apa karena itu tadi gel? Nah, ibarat pohon. Gambarnya gimana nih? Nah, ini aja lah ya. Nanti kanan. Ini akarnya sangat kuat menghujam ke bumi, sangat dalam begitu. Setelah itu pohonnya itu tumbuh besar. Nah, gitu ya. Dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Nah, inilah Islam menggambarkannya, akarnya dulu yang kuat, baru pohonnya besar. Selanjutnya membuahkan hasil yang thayyib, ya, halalan thayyiban gitu ya, halal dan baik. Nah, kehidupan saya dulu selalu kelihatan besar. Selalu kelihatan besar. Wah, rumahnya berapa? Rumahnya di jalan apa? Nilainya berapa? Itu kalau ditanyain mobilnya apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu hari-hari karena ya kumpulannya orang direktur rumah sakit minimal se-Jawa Timur itu, yang sering kan se-Indonesia. Kumpulannya ya begitu-begitu aja, yang ditanyain selalu kelihatan besarnya. Sementara akarnya ini dipenuhi dengan harta-harta yang kita dapatkan, rumah itu nggak ada yang nggak kredit. Menurut kita itu saya itu kenal bank itu ya karena hari-hari transaksi saya memang di bank dan putarannya cukup lumayan banyak, sehingga Blumerial itu bagi pengusaha di daerah sudah gede dan semua bank sudah kenal sama kita gitu. Kecuali Bang Erik waktu itu. Kalau ditanya di bank di Kediri ya sebelumnya hampir semua kita kenal lah gitu, ngasih kredit itu enteng gitu. Nah, itulah Islam begitu mulia. Bagaimana harta kita dapatkan, bagaimana kita membangun, itu sudah diatur dan diberikan petunjuk oleh Allah dan Rasul. Hanya kita aja yang kurang bisa memahami ya. Kalau membaca mungkin hari-hari kita membaca Al-Quran dan Sunnah, tapi kita memahaminya secara utuh itu mungkin ada yang sedikit, ada yang banyak dan seterusnya. Maka hari ini saya mengajak saudara-saudara, sahabat semua, sahabat berjuang semua untuk selalu memahami ini dengan kacamata kafah. Islam itu mengajarkan kita untuk hidup kafah. Lanjut next. Nah, ketika kita bicara orang baik, itu tidak cukup untuk diri kita. Maka hadisnya jelas, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini paham semua lah ya. Lanjut. Prinsip-prinsip kaya itu adalah prinsip
yang tidak bisa kita lepaskan dari kita. Negara ini negara kaya, bener nggak? Negara kita negara kaya, bener nggak? Sampai ada lagunya itu, tongkat, batu, dan kayu kalau ditajamkan jadi tumbuh gitu. Saking kayanya Allah itu kasih itu luar biasa. Bukan hanya buminya, sampai dalamnya itu ada emas. Gunung itu dalamnya emas, itulah Indonesia. Tetapi ini nanti menjadi PR kita bersama itu mencerdaskan anak bangsa itu di sini. Tetapi bangsa Indonesia hari ini semuanya saya bilang konteksnya belum memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa kaya itu ada di mental kita, karakter pemimpin, karakter rakyatnya, sehingga kekayaan yang begitu melimpah nanti kita lihat semuanya tidak sedang kita optimalkan, tidak sedang kita kerjakan. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia begitu aja lewat dan sirna untuk kehidupan orang-orang kafir. Nah ini kita perlu paham ini semua. Lanjut next. Kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa atau hati kita. Kalau hati kita, jiwa kita tidak kaya, maka persoalan hutang 1 juta aja orang bisa bunuh diri. Tetapi kalau hati kita, hati yang kaya, bahkan pemerintah hari ini dengan segala kesulitannya, kira-kira nanti akan ketemu jawabannya di akhir ya. Kira-kira bisa nggak keluar dari persoalan atau krisis hari ini? Saya yakini sangat mudah, sangat sederhana, bukan berarti mudah ya, sangat sederhana dan bisa keluar. Bukan malah justru hari ini persis saya dulu itu ketika sulit hutang kesana kemari, semakin sulit semakin banyak hutang gitu, sementara yang dihutangi itu nggak ada. Hari ini tanggungan pemerintah untuk membayar hutang itu 1.000 triliun. Australia, Singapura hanya ngasih 15 triliun, 5 triliun. Ini seberapa persen dari 1.000 triliun yang jatuh? Jatuh tempo, ada 2 jatuh. Kalau jatuh hati sama-sama deg-degan. Jatuh hati sama jatuh tempo. Ya, deg-degan juga kalau jatuh tempo itu. Nah, Indonesia hari ini persis saya ketika ada masalah sebelumnya ya. Apa yang dilakukan hutang sana sini untuk bayar hutang. Ini mental miskin yang hari ini kita punyai. Lanjut. Jadi mental kaya itu bukan pada apa yang kita miliki, tetapi jiwa kita, hati kita, pikiran kita. Nah, kita harus jauh lebih tinggi daripada permasalahan kita. Ketika kita sama dengan permasalahan kita, yang terjadi seperti itu tadi. Hutang untuk bayar hutang, hutang untuk bayar bunga, itu yang terjadi. Next. Jadi pertanyaannya, apakah kita ini benar-benar menjadi pengusaha atau entrepreneur? Bukan itu, tetapi seberapa entrepreneurkah kita? Dan entrepreneur itu tidak hanya dimiliki oleh kita, tapi negarawan, presiden, jangankan presiden, kepala keluarga juga harus entrepreneur. Sesulit apapun, ketika jiwanya kaya, apapun persoalannya menjadi sesuatu yang sederhana. Lanjut. Nah, saya mulai memahaminya dari sini aja dulu. Entrepreneur itu bukan untuk saya, mitosnya begitu. Karena mau buka warung bangkrut, buka bengkel bangkrut. Entrepreneur itu bukan untuk saya ini. Bukan begitu. Kenyataannya entrepreneur itu harus dimiliki oleh semuanya, termasuk presiden kita. Itu sama
persis mengelola presiden, mengelola keluarga, mengelola bisnis, itu sama. Ketika tidak punya mental atau karakter kaya, maka selesai. Bisnis juga selesai, keluarga ya adul gitu ya. Tidak ada entrepreneurnya di dalam kehidupan kita. Ya ini yang harus kita miliki. Next. Nah, nih contoh negara kita. Dahulu itu kita tidak menguasai tanah air kita, tapi sekarang kita tidak bisa menguasai kehidupan kita. Jangankan emas, next ya, lihat aja dulu. Minyak, gas, semuanya hari ini tergantikan. Coba lihat, coba kita lihat. Nah, ini Allah kasih semuanya, tapi lihat, cari bendera kita. Cari bendera kita. Kalau enggak yang menguasai Chevron, Petrocina, apalagi ini, Amerika, Santos, dan seterusnya, Petronas, dan seterusnya. Ini peta gas, batu bara, minyak, dan seterusnya. Lanjut. Menyerahkan kekayaan alam dan pasar dalam negeri kepada asing adalah cermin mentalitas miskin. Ini yang harus kita buang tadi ya. Oh, mentalitas miskin itu begitu. Oke, nanti banyak kuat. Rasulullah dan sahabat mengajarkan 3 hal untuk membangun kejayaan Islam. Hijrah dari Mekah ke Madinah ada 3 hal. Apa Mas? Kalau pakai kopiah itu kan pemahamannya apa Mas? Datang ke Madinah apa aja? Boleh. Jadi datang ke Madinah itu yang dibangun itu pertama masjid. Masjid itu akhlak. Masjid itu apa, kekuatan mental, karakter. Itu yang pertama yang dibangun. Rasulullah membangun karakter, tidak hanya sekedar bertauhid sebagaimana di Mekah, tetapi dilanjutkan muamalah dan sebagainya dengan karakter yang unggul. Tanpa karakter, dikasih kekayaan apapun, nol. Banyak. Hari ini Mike Tyson menang. Setelah sekian waktu, kekayaan yang begitu banyak habis. Siapa lagi? Banyak contoh di dunia ini yang dapat kekayaan dari penghasilannya. Michael Jackson selesai meninggalkan utang. Ini kelihatan kaya, tapi karakternya tidak. Tapi Rasulullah membangun karakter. Nomor 2 bener Mas. Good. Nanti dapat apa? Double lah ya, double. Dapat ayam bakar double. Nah, Rasulullah membangun pasar. Hijrah tidak membawa harta sepeser pun, bahkan keluarga ada yang ditinggalkan. Tetapi kembali lagi para sahabat dan seluruh pejuang-pejuang yang dari Mekah hijrah ke Madinah itu menjadi orang-orang kaya lagi. Karena pasar yang dibangun. Pasar, tunjukkan aku pasar, itu yang dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan selanjutnya kemauan pasar apa? Akhirnya sebulan langsung kaya lagi. Itulah Abdurrahman bin Auf. Nggak bawa apa-apa, tapi kekayaannya akan cepat kembali karena dasar karakternya adalah dasar karakternya. Lanjut Mas. Mitos kedua, selalu yang dibutuhkan adalah modal uang. Abdurrahman bin Auf yang lainnya bawa uang nggak ke Madinah, bahkan ditawari, dipersaudarakan yang ketiga ya, dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin dan Ansor, dipersaudarakan. Nih saudaramu ya Abdurrahman bin Auf. Oke, saat diperkenalkan dengan Abdurrahman bin Auf, saat adalah saudara kaya yang kaya raya juga seperti bagaimana Abdurrahman bin Auf. Silakan, hartaku saya pecah jadi 2, separuh untukmu, separuh untukku. Istriku bahkan begitu. Ada nggak nih sahabat berjuang?
datang ke Kediri Pak, tak bagi loro. Ini enggak gampang gitu. Nah zaman Rasulullah sampai segitunya. Tetapi inilah kehebatan karakter Abdurrahman bin Auf, justru dengan sangat bijak dan mengagungkan saudaranya, tidak menyepelekan, tidak menolak secara kasar, tetapi langsung menyampaikan, ya saat mudah-mudahan hartamu, keluargamu Allah senantiasa berkahi. Tolong aku tunjukkan pasar. Jadi tidak serta-merta inilah kelebihan karakter yang dimiliki dan disampaikan oleh Rasulullah adalah senantiasa tangan di atas. Sesulit apapun tangan tetap di atas. Nah ini yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, tunjukkan aku pasar. Dan sejelang berikutnya pasar Yahudi yang begitu ramai digeser di sebelahnya oleh pasar Muslim yang dikuasai semuanya oleh umat Islam. Alhamdulillah Mas Erik, semakin sore semakin bertambah. Kalau Insinyur Soekarno pernah bilang gini, kirim aku 10 pemuda, aku akan guncang dunia. Ini lebih dari 10 tahun. Indonesia bergetar. Dimulai dari Jawa Timur, dimulai dari Surabaya. Nah, karakter kaya ini penting. Kenyataannya terlalu mudah uang atau kredit menjadikan kita bodoh. Ini yang kita nggak paham dulu, nggak paham terkait dengan bisnis. Dan mulai ini mudah-mudahan yang terlanjur masuk yang diperbaiki menjadi karakter kaya, yang belum jangan sampai masuk ke sini. Nah, next. Contohnya IPTN tahun 94, ada yang kelahiran 95 ke atas. 95 ya. Nah, kasih sejarah Mas. 95. Tahun 94 itu Indonesia itu di bawah B.J. Habibie Jos. Dia bisa membuat pesawat yang bisa terbang rendah di atas laut. Bisa terbang rendah dan tidak bisa dipantau oleh radar. Ini kehebatan pesawat Gatot Kaca atau M250. Tujuannya dari pulau ke pulau Indonesia itu mudah. Ini pesawat gede yang bisa mendarat antar pulau dengan landasan sempit. Berat. Dan 120 pesawat dipesan oleh negara lain. Berat itu. Jangankan air gitu loh. Ini pesawat Mas. Pesawat ini. Ya. Jam HP itu kecil bagi Indonesia. Bikin itu kecil. Ini pesawat ya. Disebut Mr. Crack karena seluruh dunia kebingungan membuat pesawat yang tidak bisa patah sayapnya atau kacanya, sehingga B.J. Habibie menemukan kandungan sekaligus cara membuat pesawat agar tidak pecah. Itu Mr. Habibie, itu kebanggaan itu. 94 lahir Gatot Kaca. 3 tahun kemudian ya next 97 krisis moneter. Ini hari ini krisis juga Mas. Jadi ini pernah terulang dan hari ini masih sama, karakternya belum berubah. Pemimpin adalah simbol of group, artinya kalau presidennya begitu, rakyatnya kira-kira begitu gitu. Maka kita cerdaskan dulu lah, kita ini rakyat-rakyat nanti mengguncang dunia di situ lah, gitu ya. Kita sadarkan diri. IMF minta 70 perusahaan nasional ditutup, syarat untuk dicairkannya kredit begitu Mas. Tak kasih kredit, ini yang petanda-petanda ini, itu kreditnya tak kasih kredit ya. Setelah itu 70 perusahaan nasional termasuk IPTN harus ditutup. Itu syaratnya dia untuk ngasih kredit. Coba bayangin,
Nah, hari ini apa yang dikasih? Tak kasih kredit, mungkin omnibus, apa semuanya itu produk-produk pesanan. Maka 3 tahun memupus harapan bangsa Indonesia menjadi bangsa besar, memupus harapan anak-anak hebat Indonesia, 10.000 orang-orang hebat Indonesia dirumahkan dalam selang 3 tahun setelah ada pesanan. Ini karakter kembali lagi. Karakter itu tidak bisa dimiliki ketika kita tidak memahami secara utuh apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Maka hari ini kita mengajak, termasuk saya sendiri, mengingatkan diri sendiri, karakter kaya tidak hanya harus dimiliki oleh entrepreneur, tidak hanya kepala keluarga, tetapi presiden, nanti suatu saat masnya jadi bupati dan seterusnya, gubernur, harus memiliki karakter kaya. Nah, selesailah yang namanya IPTN. Inilah negara miskin kembali gitu. Karena ketika ini dilanjutkan, Boeing, apa satu lagi itu yang terakhir, Airbus, finish, selesai. Nggak ada yang secanggih Gatot Kocok N250. Itu keprihatinan kita terhadap sejarah. Lanjut Mas. Mitos ketiga, untuk sukses perlu produk unik. Nah ini rata-rata mentalitas kita. Kenyataannya sukses bisnis banyak lahir melalui produk yang biasa. Mas Erik ayam bakar biasa, tetapi bagaimana melegenda. Nah itu nanti pelajaran. Tetap stay tune di nanti ada caranya bagaimana, namanya bisnis materi ya, bagaimana melegendakan sebuah produk gitu. Jadi nggak usah kita nyetak produk itu yang nggak ada duanya di Indonesia. Bahkan kalau perlu produk saya ini nggak ada duanya di dunia. Pertanyaannya siapa yang beli? Bisa jadi orang nggak tahu apa ini produknya. Nggak ada, aneh. Nah itulah mental-mental yang harus kita perbaiki, karakter yang harus kita perbaiki. Mitos keempat, agar cepat kaya harus cepat besar. Nah ini dulu kita. Kenyataannya besar tidak selalu kuat. Sama yang beli cabang kilo. Wah, aku 1000 cabang, bangun besok di kereta. Ada yang temen itu sampai stroke gitu, kebanyakan cabang sampai stroke gitu. Karena esensi dari bisnisnya belum kuat, sudah dia kelihatan wah, kelihatan besar. Tetapi kalau kuat itu untuk membesarkan itu laporan begitu lebih mudah. Buat dulu ya. Yang kelima ini juga sama. Kaya sama dengan gaya hidup, kenyataannya membangun kekayaan justru dengan simplicity. Ini di EPF begitu. Jadi kita tidak himpunan. Wah, itu hebat. Profesor, enggak. Lihat dulu aja ininya, perannya, ininya dan sebagainya. Wah, itu kaya raya, Pak Hedi itu juga biasa. Tetapi ketika dia bisa melahirkan banyak kebaikan, Masya Allah, itu kita baru gitu. Artinya standar di IPF bukan karena triliuner, bukan hanya itu maksudnya. Triliuner penting Mas, jadi Mas Erik ya harus terus kaya gitu dan lebih kaya. Nah nanti apa kuncinya bertambah kaya? Next ya, tetap stay tune ya. Jadi gaya hidup itu bagi kita selesai lah. IPF itu biasa ya. Mas Erik kadang ya ketemu di mana biasa aja. Kalau dulu ya mungkin standarnya agak di luaran sana gitu ya, sebelum di IPF itu harus gaya. Kalau nggak gaya bukan IPF ada. Bahkan lewat pembina kita percetakan terbesar pembina Jateng ya,
percetakan terbesar di Asia Tenggara, namanya Pak Haji Umar. Umar siapa? Yang punya menara itu ya, ini mobilnya tetap Haji. Kalau waktu anak Toba itu seperti bareng saya tak jemput gitu. Mobilnya itu tetap apa itu Peugeot yang lama itu kan. Masya Allah, ini orang kaya. Inilah karakter IBM itu. Bukan berarti nggak boleh ya, kalau saatnya memang butuh mobil yang fungsionalnya lebih cepat, lebih tengginas ya, Erik ya ganti gitu ya, itulah fungsional. Jadi enggak kita jangan ini nanti kok pembina kita kok orangnya biasa, bisa jadi gitu. Nggak perlu menjejer 10 mobil, 20 mobil, buat apa? Bisa jadi begitu. Nah, maka di IBM yang penting karakternya kaya. Ketika krisis, ya dia bisa bangkit lagi dengan mudah, dengan cepat, dan seterusnya. Lanjut Mas, inilah 5 mitos yang kita hindari. Di antaranya ini, jadi nanti pemahaman kita yang pertama, karakter miskin kita eliminir. Gak usah gaya-gaya dulu. Yang penting bisnisnya kuat, free cash-nya kuat. Bagaimana mendapatkan free cash? Nah, nanti ada lagi ilmunya. Tetap stay tune ya. Ada ilmunya di financial literasi. Bagaimana meng-create cash di perusahaan kita itu dengan baik dan benar. Nah, gitu kira-kira. Inilah mental di antara mental miskin. Semua income masuk ke spending fokusnya untuk belanja. Ini biasanya pegawai negeri. Mohon maaf, Bapak Ibu saya juga pegawai negeri. Itu tarik-tarik sudah sebelum gajian ataupun ramelan gaji ke-13 itu sudah disebutkan beli TV, kredit ini dan seterusnya. Itu selesai, begitu gajian habis. Bukan kurang, lumayan lewat aja. Jadi ini karakter miskin juga. Lanjut, karakter miskin yang kedua, ini mungkin biasa pengusaha kayak gini. Ketika mendapatkan income itu untuk lifestyle. Jadi mobil barunya terupdate terus gitu. Hari ini keluar apa Pajero biasa, besok yang Dakar keluar apa, yang berikutnya apa lagi, Mercy terbaru dan seterusnya. Ini update terus untuk lifestyle. Masuknya kadang-kadang bukan aset tapi liability, kewajiban, jatuhnya itu